Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuzul Saputra dari kelas PTIKD, jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan komputer sebagai materi dalam mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh dosen pengampus saya, Bapak Dr. Mustaril Hamada, SPDMT. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, komputer dikenal sebagai alat hitung yang sederhana, yaitu alat analog dan alat digital. Perbedaannya, alat analog di mana kondisi akhir dari besaran yang dihitung, baik itu berupa panjang, tegangan, sudut, menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya mistar geser yang dapat kita lihat pada gambar, lalu jam tangan tradisional yang masih menggunakan jarum dan angka. Lalu alat digital. Alat digital langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contohnya abakus, kalkulator, dan jam yang lebih modern atau dikenal sebagai jam digital. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tokoh perkembangan komputer. Tokoh perkembangan komputer yang saya bahas merupakan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan komputer yang pada awalnya hanya dikenal sebagai alat hitung sederhana, namun berkembang menjadi komputer seperti saat ini. Yang pertama yaitu Wilhelm Sicard pada tahun 1592 sampai 1635. Yang menjadi catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatannya yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang kedua Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Pascal yang usianya saat itu belum genap 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu melakukan dua operasi yaitu penambahan dan pengurangan yang diberi nama kalkulator. Pascal juga dikenal sebagai penemu segitiga Pascal yang kita kenal saat ini. Lalu yang ketiga ada Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871, di mana ia merupakan mesin penghitung atau difference engine number one yang ditemukan yang menjadi salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Dan Babbage ini atau Charles ini dikenal sebagai bapak komputer. Lalu tokoh yang selanjutnya yaitu Mauchly dan Presper pada tahun 1935. Moore School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania membuat mesin yang dinamakan Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC di bawah pimpinan oleh John Mauchly dan John Presper. Ini pun alat yang ditemukan ini disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Lalu Alan Turing, tokoh selanjutnya itu Alan Turing pada tahun 1912 sampai 1954. Jadi pada saat itu saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945, Alan Turing bekerja di Britania Raya dan ditugaskan untuk memecahkan kode Enigma pada suatu mesin dari Jerman. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan berat karena mesin tersebut dapat mengeluarkan kode yang berbeda secara konstan dan dianggap sebagai pekerjaan mustahil pada zaman tersebut. Namun Alan Turing dapat menciptakan sebuah alat yang namanya Colossus, mesin yang dapat memecahkan kode Enigma dalam waktu yang singkat, dan mesin ini merupakan suatu awal menuju komputer digital, dan Alan Turing dijuluki sebagai bapak komputer modern. Lalu ada IBM dan Apple Macintosh yang merupakan brand yang saling memperebutkan pasar komputer pada komputer generasi keempat. Jadi pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya. Jadi pada komputer generasi keempat ini sangat dikembangkan yang namanya mikroprosesor, di mana pada tahun 1971 mikroprosesor yaitu Intel 4004 menjadi atau membawa perkembangan pada zaman tersebut, di mana komputer sebelumnya itu hanya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang spesifik,
Namun setelah adanya yang namanya mikroprosesor, komputer-komputer dapat diprogram untuk melakukan sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada juga yang dikatakan komputer generasi kelima atau komputer masa depan. Komputer generasi kelima pastinya memiliki berbagai kelebihan dibandingkan komputer generasi keempat. Misalnya yaitu superkonduktor yang dapat menghilangkan hambatan pada aliran elektrik pada komputer, lalu juga mikroprosesor yang terus dikembangkan. Mikroprosesor yang sangat pesat ini memiliki ketimbang komponen-komponen lainnya dalam komputer semisal memori. Namun ada beberapa cara untuk mengatasinya, seperti yaitu menggunakan bandwidth lalu meningkatkan bit pada komputer serta mengubah DRAM. Komputer generasi kelima ini banyak menjadi proyek pada beberapa negara. Semisal negara Jepang yang merupakan negara teknologi, yaitu ICOT atau Institute of New Computer Technology yang ikut dalam perkembangan komputer generasi kelima. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komputer Bapak Dr. Mustari Lamada SPDMT yang telah memberikan tugas ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.